merasa berlimpah, merasa luas, yang satu lagi merasa kurang aja, nggak cukup aja. Ini di luar dari tentang syukur apa nggak syukur, itu beda bab tuh. Mari kita bahas satu-satu. Ada orang yang punya mental abundance, mental kaya, dia ngelakuin apa? Dia mau kolaborasi sama siapa, yuk bikin event Vaganza sama Sayo sama-sama supaya rame, jadi good team player, yuk jadi semuanya mau kolaborasi. Buat apa? Buat pertumbuhan dia dan juga timnya, bahkan crossline-nya tumbuh, dia juga ikut bahagia. Kejadian, dan ketika mau kolaborasi, akhirnya terus bertumbuh. Lalu ada orang-orang yang mentalnya mental kere, dia nggak mau kolaborasi. Aku ini udah pinter, biarin aja audiens aku cuma 2 orang gak apa-apa, yang penting standar internasional. Kalau ada orang kayak gini bilang, bisikin bilang, lalat. Gak bisa, bagus sekalian. Kalau kita nggak collab, ya kita udah ngeliat ya artis-artis di luar sana, para youtuber, bukan artis ya, youtuber di luar sana, collab akhirnya besar, Kita pun bagus sekalian, bukan tentang ngomongin bisnisnya, tapi ketika ngebuat event, mau belajar, kolaborasi. Undangan-undangan untuk jadi pembicara Zoom itu adalah bagian dari kolaborasi kita. Kita berbagi kepada crossline kita, banyaknya crossline, dan nanti para crossline kita juga akan ngebantuin untuk menginspirasi tim kita. Kan nggak tahu latar belakang kita mungkin belum tentu sama dengan tim atau nanti jaringan kita yang di bawah yang jauh di sana. Kalau ternyata misalnya ada bapak pengacara gitu, sampai beliau menjadi pembicara, seorang pengacara juga mau lo ngejalanin bisnis ini. Ada abang-abang artis yang kemana-mana dimintain foto, beliau mau lo jalanin bisnis ini. Artinya crossline itu juga bisa jadi sumber power kita untuk jaringan kita yang semakin luas. Siap kolaborasi? Yang kedua, bagus sekalian, abundance, menerima perubahan. Bapak Ibu sekalian, perubahan itu memang gak nyaman. Coba Bapak Ibu angkat tangannya seperti ini, lalu dikepalkan kedua tangannya. Sip, lihat jempol kanan atau kiri yang ada di atas. Ada yang kanan, ada yang kiri, ini bukan ngomongin otak. Coba ditukar, diganti yang tadinya kanan jadi kiri, yang kiri jadi kanan. Nyaman? Sesimpel itu aja nggak nyaman, apalagi perubahan yang tadinya penghasilannya 50 juta jadi 250 juta, itu nggak nyaman. Nyindir. Beneran? Udah siap belum habisin 250 juta sebulan? Siap. Itu nggak nyaman loh. Kok gitu, kok beneran? Karena Bapak Ibu yang tadinya cuma 50 juta habis, 250 juta itu kalau nggak habis repot. Karena follow-nya terus-terusan ngasih, terus ngasih, susah habisin. Sekali lagi, saya berani ngomong ini, udah dapat cerita langsung dari leadernya. Mana nih? Anak muda yang itu tuh? Soleha? Soleh, gitu ya. Sekarang sudah mainnya ke salonnya lah ya. Nanti sebentar lagi bercahaya kayak Pak Randy lah, gitu ya. Nongkrongnya Pak Randy deh. Ngopinya sekarang udah bukan yang 3 ribuan lagi soalnya 4 ribuan ya lah sekarang ya. Tepuk tangan dulu dong buat masalah ya. Masalah yang membuktikan konsistensi jalan terus sampai di one stop. Yang ngebuktiin Bapak Ibu sekalian mau menerima perubahan. Kita, ya saya juga appreciate dengan Bapak Ibu semua yang mungkin datang ke ruangan ini dapat reward ini, itu hasil apa? Hasil mau menerima perubahan. Setuju? Setuju. Nyaman? Dari ketidaknyamanan kemana-mana presentasi, cerita ke orang, dapat happy, iya kayak gini. Sebegini happynya. Saya pun ngeliat kelas ini, aduh ya Allah, ini hotelnya keren apa keren banget? Keren banget. Udah gitu jalan-jalan pula lagi nanti. Besok ketemu saudara-saudara lagi kan teman safari. Menikmati itu. Bahkan tadi kata Pak Heka tukang pijit ya, tukang pijit lagi pada kesini. Tukang pijit ya nggak apa-apa kalau ratusan juta penghasilannya nggak apa-apa lah ya. Yes? Yes. Dan ada juga orang-orang yang non abundance, yang scarcity bilang,
Dia takut dengan perubahan. Ya Allah, gak nyaman kalau perubahan, nanti aku begini, nanti aku begini, nanti aku begini. Gak nyaman dengan perubahan. Dan ujung-ujungnya blaming, excuse, denial. Nyalahin, rasa dia orang yang terzolimi. Yang disalahin tadi dua. Yang pertama adalah upline-nya, yang kedua manajemen. Udah, pokoknya salahnya mereka. Aku di FBI kok jadi dikejar-kejar target. Target mah bukan buat manajemen, bukan buat kita. Setuju? Setuju. Kan kalau misalnya bonusnya banyak juga nggak apa-apa. Kita nggak ngebagi manajemen juga nggak apa-apa, dihabiskan sendiri. Gitu. Ketiga, senang berbagi pengetahuan. Abundance, Bapak Ibu sekalian, maaf. Kadang-kadang kita ngerasa, aduh aku nggak punya apa-apa. Aku mah ibu rumah tangga. Aku mah cuma remah-remah rangginang di Kalengkongguan tahun 2002. Aku mah apaan tuh kan? Dia ngerasa gak punya apa-apa, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang ngerasa gak punya apa-apa inilah sebenarnya kosong, yang pengen banget nerima sesuatu. Nah, kita yang punya pengalaman setahun, 2 tahun, atau bahkan 15 tahun, 20 tahun di multi level, justru malah harusnya kita berbagi kepada mereka. Setuju? Siap untuk terus berbagi? Bapak Ibu sekalian, berbagi itu kita kasihnya satu, dapatnya banyak. Apalagi kalau kita mau sharing nih di teman-teman kita, bahkan ketika ada di Zoom, kita diundang sebagai pembicara, dapat kesempatan 15 menit, 20 menit untuk sharing. Ada ratusan orang yang dengerin kita, itu jadi pahala jariah yang luar biasa. Namun ada juga orang yang sederhana nih, pelit ilmu. Aku belajar ini puluhan tahun, biayanya puluhan juta, ngapain harus sharing ke dia? Nanti dia semakin pinter, kalau dia pinter dia nyalin aku. Dia dapat mobil duluan, saya gak bisa. Ada nggak sih kayak gitu? Ada gitu? Gak ada. Siapa? Nggak ya? Gak ada. Yang di luar lah intinya dia. Kulit ilmu ya, aduh, jangan sampai. Lanjut. Murah hati, abundance itu murah hati dengan semua orang. Bapak Ibu sekalian, yang punya mental abundance itu ke semua orang, bukan orang-orang yang dia dapat sesuatu aja. Siapa tuh? Ketika dia prospek ada orang yang kayaknya nih, uangnya banyak nih, maka baiknya luar biasa. Tadinya cuma assalamualaikum ibu, gimana kabarnya? Sekarang udah pakai miring kanannya agak banyak. Assalamualaikum ibu, gimana kabarnya? Benar sebelah. Semakin kaya orang yang di prospek itu semakin berat. Nggak mau ah. Tingkat keramahnya semakin tinggi. Bahaya. Yang ini biasanya akhirnya dikasih terbalik, yang bikin upline-nya deg-degan. Sini. Ini Ibu Kombes. Ada di depan. Lagi itu siapa yang undangnya ya? Beliau Ibu Kombes. Beliau kalau udah ngomong 18 ajudan datang. Kalau dia berdehem 2 kali, 18 itu langsung beli PM di apa? Jadi presentasinya yang bagus. Karena kalau beliau join Satu Indonesia Raya Merdeka, join. Siap apalagi gimana? Kita panggil Pak Haikal aja ya. Terbalik. Karena dia murah hatinya, yang di sini dia murah hatinya salah. Harusnya gimana? Upline-nya langsung siapa? Upline. Bu Widar. Kalau ini sih kayaknya langsung pasrah ya kalau Bu Widar ya. Atau Bu Widar langsung KTP. Mau beli 1 atau 5? Harusnya ketika kita ketemu sama prospek mungkin yang secara kapasitas lebih dari kita, lalu ada upline kita yang mau presentasi, minta tolongin atau mau tebar manfaat pada dia, edifikasinya upline kita walaupun dia ketua RW, tetap sampaikannya lebih tinggi daripada prospek. Pak, Bu, Ibu Kombes, yang saya hormati, yang saya bawanya adalah leader luar biasa dari Following. Beliau itu bisnisnya mainnya bukan di Indonesia aja, tapi sudah masuk ke Asia Pasifik.
karena kami di bawah naungan Huawei Asia Pasifik. Dan beliau salah satu leader terbaik. Beliau juga pemimpin untuk ratusan warga di sekitarnya. Sebentar aja, 10 menit aja kita dengerin, beliau sudah mau meluangkan waktunya, beliau mau ketemu sama ibu, izin untuk sampaikan 10-15 menit, boleh ya Bu ya? Sebentar sih, tapi kita edifikasinya, ya Bu. Tapi jangan dibongkar saat itu, ketua RW-nya. Kan tapi benar ya, beliau memimpin ratusan orang di sekitar rumahnya. Lalu ada yang scarcity, nggak mau menawarkan bantuan karena kalau menawarin bantuan ke orang tuh ngerepotin. Iya kan? Ada yang bisa saya bantu? Ada, ya. Saya kan cuma basa-basi. Nawarin bantu. Lalu ada juga, Bapak sekali, abundance mentality adalah meyakini rezeki. Ini penting. Rezeki bukan dari manusia. Bahwa ketika dia mau kerja, dia mau jalan, dia ngelakuin tebar manfaat. Kalau dia punya mental yang salah, yang satu lagi deh, nih sekali saya bongkar, meyakini rezeki hasil kerja kerasnya. Orang yang scarcity, Bapak sekalian, dia ngerasa kerja sekeras-kerasnya maka dia akan kaya. Maka setiap dia ketemu sama orang, prospek nih, 1 juta nih, atau dia tebar manfaat, 100.000 nih. Waktu dia berangkat, dia mikir cuan dapat berapa. Maka ini adalah salah satu cara dia sendiri untuk ngecewain diri sendiri. Karena apa? Scarcity, Bapak sekalian, dia mikirnya hasil kerja kerasnya lah yang membuat dia punya uang, hasil kerja kerasnya yang membuat dia kaya. Padahal bukan dia. Siapa yang punya? Yang hasil segitu siapa? Tuhan Allah. Sebelum datang ke sini, ini salah nggak ngomongnya? Saya wisata musibah. Saya datang ke korban-korban gempa di Cianjur. Kurang lebih sekitar 1,5 jam lah saya muter. Lihat ya Allah, orang yang rumahnya gede, yang kayaknya pakai raya, cuma diginiin doang nih, rata sama tanah. Gedung di sana juga bangunan 2-3 lantai, cuma diginiin doang sama Tuhan, hancur semuanya. Jadi sebanyak apapun yang kita tumpuk tuh buat kita, kalau memang itu bukan rezeki kita lagi, diambil sama Tuhan, dan kapanpun itu terjadi. Maaf, sekerja keras apapun kita, kalau Tuhannya nggak ridho, nggak dapat apa-apa juga. Maka posisinya harus kita punya abundance mentality, kita bantuin orang aja, terus bantuin aja, biar Tuhan aja yang bayar rewardnya ke kita. Sip? Tenang aja. Terakhir, berhati besar menerima risiko. Setiap yang kita lakukan, Bapak Ibu sekalian, ada risikonya, risiko yang positif maupun risiko yang negatif, itu selalu ada. Maka waktu kita jalanin, tentu aja kita punya dada lapang yang tenang bahwa yang dikasih ke saya itu udah pasti yang terbaik. Tenang aja. Ketika pun ada masalah, saya nggak mau nyalahin apa yang saya. Berarti memang ada yang salah dengan cara komunikasi saya dengan siapapun itu. Kalau orangnya satu lagi gitu, scarcity, berhati sempit, menghindari resiko. Atau gimana caranya untuk menyalahkan orang lain aja. Ya udah lengkap langsung difoto gitu ya, teorinya berarti ya. Oke, Bapak sekalian, jadi kita mau yang kiri atau yang kanan? Abundance atau scarcity? Yuk Bapak sekalian, mulai hari ini di langkah yang kedua kita punya abundance mentality, yang mentalnya berlimpah aja, saya bantuin aja. Dan nih, saya kasih tips dan mudah-mudahan juga sambil ngikutin diri saya. Ketika Bapak Ibu mau tebar manfaat, prospek kepada orang lain, hargai diri Anda dengan sedekah kepada orang itu, mintanya sama Tuhan. Misal, setiap ketemu sama orang, Bapak Ibu hargain, coba kira-kira Anda pantas dibayar berapa untuk ketemu sama orang ini. Misal, ongkos kita berangkat ke sana 100.000. Kita ngobrol presentasi ke sana, kita hargai diri kita itu 250.000. Lalu buat konsultasi dia 150.000. Misal sekali berangkat kita hargai diri saya 500.000 nih untuk ketemu sama orang ini. Walaupun orang itu nggak bayar ke kita. Ini keren banget sih kalau menurut saya. Closing nggak closing, saya sedekah
500.000 dengan konsultasinya dia sama saya. Ketemu sama orang lagi, 500.000 ketemu sama saya. Ketemu lagi 500.000. Jadi seharian aja misalnya 1.500.000. Dibayar nggak? Enggak. Tapi ini cara saya bertransaksi sama Tuhan dengan apa? Mentalnya keberlimpahan. Cairnya terserah mau dicairin kapan aja. Tapi paling nggak daily activity-nya kita ketemu sama 3 orang sehari itu selesai. Tapi bukan, alhamdulillah kartu nama PMD. Oh iya, cayo. Enggak gitu juga. Konsultasi beneran. Misalnya setengah jam, 1 jam, pokoknya kita ngobrol, kita